Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada suatu masa di masa lampau ketika orang-orang Papua tidak pernah mengenal hari seperti yang kita kenal sekarang dan tidak pernah mengenal jam seperti yang kita kenal sekarang. Mereka tidak bekerja dengan rutin, mereka tidak mencari nafkah, mereka tidak terbebani oleh jadwal-jadwal dan kewajiban-kewajiban. Yang mereka lakukan adalah ketika mereka membutuhkan pangan, mereka akan keluar dari perkampungan untuk berburu atau mengumpulkan umbi-umbian. Ketika mereka sakit, mereka akan mencari ramuan dari hutan di sekitar. Hidup mereka itu adalah hidup dengan standar yang menurut orang modern disebut sebagai primitif. Tapi dalam standar mereka hidup sangat selaras, mereka hidup bersama alam. Mereka adalah puncak rantai makanan, tetapi mereka tidak berniat dan menginginkan untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan. Karena bagi mereka, gunung-gunung adalah ibu mereka dan sungai-sungai adalah air susunya. Jadi mereka cukup hidup bersama pangkuan ibu dan kehidupan menjadi seperti sempurna. Tetapi ada satu masa di mana mereka kemudian mendapatkan suatu firasat yang sangat buruk. Pada tahun 1936 di bulan September, suku Amung di Puncak Jaya sekarang itu menemukan ada beberapa orang yang sangat aneh. Bisa dibilang mereka iblis atau mungkin mereka itu adalah alien. Mereka datang dari negeri antah berantah, pakaian mereka lengkap menutupi seluruh tubuh mereka. Warna rambutnya pirang dan wajah mereka pucat. Siapa mereka? Orang Papua tidak mengenal jenis orang yang seperti ini. Dan bahkan mereka memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka datang keluar masuk hutan hanya untuk celingukan mencari sesuatu yang tidak mereka ambil. Mereka tidak makan daging, mereka tidak berburu hewan-hewan, mereka tidak mengambil tanaman-tanaman. Jadi mereka hanya melihat ke sana dan ke sini, kemudian mereka datang ke puncak dan turun lagi, begitu seterusnya. Orang-orang Amung merasa heran dengan kehidupan mereka. Tetapi ya sudah, biasa saja, mereka juga tidak mau menyerang suku itu. Kalaupun dikatakan bahwa suku pendatang berkulit pucat itu adalah iblis, maka sebaiknya jangan berurusan dengan iblis. Jadi mereka biarkan saja mereka. Sekitar 40 tahun dari peristiwa tersebut, orang-orang kulit putih itu datang bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Dengan cara yang sangat mengerikan, mereka kemudian membunuh ibu orang-orang Papua, yaitu alam, dan mereka menghancurkan, mencemari air susunya, yaitu sungai-sungai. Anak-anak Papua, orang-orang Papua kemudian diseret dan diusir dari wilayah yang mereka naungi selama ini. Bahwa mereka selama ini hidup selaras dengan alam, bahwa mereka memiliki ritus-ritus keagamaan, dengan rumah-rumah yang ada di sana itu semuanya diusir, dipindahkan oleh orang-orang pucat berambut pirang itu. Dan tak lama setelah itu, orang-orang Papua, orang-orang Amung dipaksa untuk hidup di perkotaan, mengenal kehidupan yang sama sekali tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa berburu, mereka tidak bisa mencari umbi-umbian, mereka hidup di emperan jauh dari ibu yang telah mati dibunuh oleh orang-orang berkulit pucat itu. Freeport telah didirikan dan kehidupan orang-orang Papua pegunungan sudah tidak akan sama lagi seperti dulu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Orang pirang berkulit pucat yang ditemukan oleh suku Amung di pegunungan Papua itu namanya adalah Jean-Jacques Dozy. Dia adalah seorang geolog, seorang ilmuwan yang mencoba untuk meneliti puncak gunung, apakah di Papua itu cukup banyak mineral yang berharga atau tidak. Dan dia memang benar-benar menemukan satu harta karun terbesar di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia, yaitu pegunungan yang kaya akan emas, tembaga, dan mineral-mineral yang lain. Dia kemudian menuliskan hasil temuannya itu dan kemudian berusaha untuk mempublikasikannya pada tahun 1936-1937. Tetapi publikasi itu nampaknya percuma pada waktu itu karena tidak ada satupun orang atau pihak yang mau melirik penelitian itu. Karena Eropa dan Barat secara umum sedang dilanda perang besar, perang paling mematikan dalam sejarah, Perang Dunia Kedua. Karena itu, laporan dari Dozy itu kemudian disimpan di sebuah perpustakaan, berdebu, berjamur, dan selama puluhan tahun tidak ada yang melihatnya. Tetapi kemudian di sisi lain, di tahun 1950-an, ada seorang pebisnis dan seorang ilmuwan yang stres berat karena perusahaannya itu hampir bangkrut karena dia telah ditolak di Kuba.
Perusahaan yang dimaksud itu namanya adalah Freeport Sulfur, dipimpin oleh seorang yang namanya Wilson Foub. Dia tertekan karena pada waktu itu di Kuba sedang ada masalah peralihan kekuasaan di mana bisnis yang sudah dia tanam, investasi yang sudah dia tanam di sana itu terancam berhenti. Dan pada waktu itu ada kerenggangan yang fatal antara Kuba dengan Amerika Serikat terkait dengan politik dan hubungan luar negeri. Ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Kuba dan Amerika Serikat itu akan habis. Nah, salah satunya adalah Freeport yang tadi itu. Dia kebingungan, dia galau, dia stres, dia tertekan. Dan karena tertekan itulah dia mencoba mencari peruntungan yang lain. Dia coba cari makalah-makalah, sumber-sumber, temuan-temuan, dan sebagainya. Berharap bahwa dia bisa menemukan sesuatu di luar sana, di luar Kuba. Dan memang benar pada akhirnya dia menemukan catatan Dozi. Dalam catatan Dozi itu dikatakan bahwa di Papua ada sebuah tambang yang sangat besar. Tidak usah menggali. Ada bertonton biji emas yang nongol keluar ke permukaan bumi. Itu puluhan meter ke atasnya. Nah, Dozi kemudian membuat sebuah pernyataan bahwa bukan hanya emas di situ, tapi juga tembaga, kemudian yang lain-lain di situ ada. Nah, Bos Freeport yang pada waktu itu sedang tertekan dan stres senang luar biasa. Dia langsung melakukan ekspedisi sendiri penjelajahan ke Papua. Dan ketika dia sampai ke tujuan yang dimaksud itu, dia benar-benar tersentak. Dia juga ilmuwan dan dia sadar bahwa Dozi salah. Dozi menganggap bahwa di sana ada timbunan emas yang melimpah. Sedangkan yang ditemukan oleh Wilson adalah bahkan jauh lebih besar daripada itu. Tetapi pada waktu itu dia mendapatkan kesulitan di tengah-tengah optimisme yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan kesulitan karena apa? Karena lokasinya ada di puncak gunung. Jadi untuk bisa menambang wilayah itu dan kemudian membawa hasilnya ke luar wilayah itu dibutuhkan effort yang sangat luar biasa. Harus membuat jalan dari puncak gunung ke pantai. Dan di sana, di Papua itu, hampir semuanya tertutupi oleh hutan. Sehingga kalau mau membuat jalan saja, kemudian membuat infrastruktur, membuat perumahan-perumahan buruh, membuat shelter, pabrik-pabrik, dan sebagainya, itu effort yang dikeluarkan harus luar biasa besar. Dia agak tercenung pada waktu itu, tetapi setelah dia mengajak beberapa ahli dan kemudian melakukan kalkulasi dan hitung-hitungan dan kemudian mencoba mengeksplorasi, dia optimis bahwa sebesar apapun biaya yang akan dikeluarkannya, itu akan lunas kurang dari 3 tahun. Karena kandungan emas dan benda-benda berharga di pegunungan Papua itu sangat besar, sangat luar biasa. Dia mulai membangun jalan-jalan, dia mulai untuk bikin kalkulasi sampai sejauh mana pertambangan ini bisa dibangun dan sampai sejauh mana sumber-sumber dan hasil-hasilnya itu bisa diangkut. Tetapi di tengah jalan dia mengalami kekecewaan yang kedua. Apa itu? Soekarno. Indonesia pada waktu itu di bawah pimpinan Soekarno yang menguasai tanah Papua. Soekarno itu tidak menginginkan ada investasi asing datang ke Indonesia. Kalaupun ada, maka syaratnya berat. Misalkan ada Shell, perusahaan yang datang ke Indonesia, itu boleh investasi di Indonesia asal keuntungan yang mereka dapatkan 60%-nya harus milik Indonesia. Nah, Freeport tidak mau kalau misalkan dia harus bagi-bagi kekayaan seperti itu. Dan Soekarno berpikir pada waktu itu sebenarnya sangat sederhana. Saya tidak mau membuka investasi asing bukan gara-gara saya tidak mau memakmurkan rakyat. Tetapi sumber daya manusia di Indonesia belum memadai untuk itu. Kalau sumber daya manusia di Indonesia belum memadai dan kemudian diajak bekerja sama dengan orang-orang yang sudah memiliki kapasitas otak yang lebih dari itu, maka yang terjadi pasti adalah eksploitasi. Yang terjadi pasti adalah orang-orang yang dongo itu pasti akan dibohongin, dikibulin sama orang-orang yang berotak cerdas. Kekhawatiran Soekarno masuk akal pada waktu itu karena Indonesia pada waktu itu belum memiliki staf ahli, belum memiliki orang-orang yang menjadi pakar di satu bidang tertentu. Kalaupun ada jumlahnya belum banyak. Jadi Soekarno milih investasi jangan dulu ada. Sebab kalaupun ada, maka tanah Indonesia yang digerus, orang Indonesia yang dibohongin, pejabat-pejabat yang akan disuap. Itu yang terjadi. Nah, berhadapan dengan sikap Soekarno yang sangat idealis seperti ini, Wilson Foub itu bingung. Dia kemudian minta kepada Presiden Amerika Serikat untuk bernegosiasi bagaimana caranya untuk menekan Soekarno. Tapi Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, John F. Kennedy, justru malah berpihak pada Soekarno. John F. Kennedy berpikir bahwa
Indonesia itu kalau tidak dimanjakan untuk terlalu dekat dengan Amerika Serikat, maka dia pasti akan menjadi pro terhadap komunis. Kalau dia pro terhadap komunis, maka wilayah Indonesia yang sebesar ini itu akan menjadi komunis dan berdampak pada wilayah-wilayah Asia Tenggara yang lainnya. Kalau sudah seperti itu, maka hubungan dagang Amerika Serikat dengan Indonesia itu pasti tidak akan terjadi. Itu pasti justru akan menguntungkan Rusia dan Cina. Dan itu akan memepet Australia sebagai sekutu Amerika Serikat. Nah, kegalauan-kegalauan Kennedy itu berimplikasi bahwa dia akan terus-terusan memanjakan Bung Karno apapun yang diinginkannya. Termasuk ketika Freeport ingin masuk ke Indonesia dan Bung Karno menghalanginya, maka Kennedy juga akan menghalangi itu. Nah, Forbes pada waktu itu putus asa, apa yang harus dilakukan? Sudah jalannya dibangun dengan sangat mahal, kemudian ada kekuatan politik yang menghalangi untuk berbisnis. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ini janggal, bisa dibilang kebetulan, tapi kebetulan yang terlalu kebetulan. Ketika Forbes pada waktu itu sedang stres dan tertekan, tiba-tiba John F. Kennedy-nya meninggal ditembak oleh orang tidak dikenal. Maksudnya, orang yang membunuhnya itu diketahui, tetapi apa motifnya, siapa yang menyuruhnya, sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan kematian presiden itu sampai sekarang bahkan tidak diketahui secara keseluruhan. Bagaimana kronologinya, bagaimana ceritanya, dan lain sebagainya. Ada lebih banyak misteri di situ daripada penjelasannya. Dan tak lama setelah itu, ada kebetulan kedua yang juga cukup penting. 2 tahun setelah Kennedy tewas, Bung Karno dilengserkan dengan cara yang sangat menyakitkan dan perlahan-lahan dia dibunuh sedikit demi sedikit, mental dan fisiknya. Jadi ada peristiwa G30S, kemudian Bung Karno dianggap terlibat, kemudian Bung Karno diasingkan, kemudian jabatannya sedikit demi sedikit diporotin, dan akhirnya Bung Karno sama sekali diisolasi, sama sekali tidak dikenal oleh rakyat, sampai akhirnya dia meninggal dengan cara yang paling menyakitkan pada tahun 1970. Yang kebetulan yang berikutnya adalah Pak Harto sebagai penggantinya itu justru langsung menekan kerjasama antara Indonesia dengan Freeport. Jadi baru 1 bulan menjabat sebagai presidium, beliau langsung tanda tangan kerjasama dengan Freeport. Ini aneh. Keanehan dalam hal ini juga terdiri atas begitu banyak kebetulan. Kebetulan yang pertama adalah bagaimana ceritanya Soeharto pada waktu itu belum resmi menjadi presiden, tapi menandatangan atas nama presiden. Kemudian yang kedua, Papua pada waktu itu masih dalam sebuah tanah sengketa. Belum selesai sepenuhnya, tapi ada tanda tangan yang berhubungan dengan kontrak kerja di sana. Kemudian yang lebih anehnya lagi adalah bahwa Soeharto menandatangan itu hanya 1 atau 2 bulan setelah Undang-Undang Investasi Asing itu masuk. Jadi ini kejanggalannya luar biasa, tapi apapun itu, akhirnya memang benar-benar terjadilah kerjasama antara Indonesia dengan Freeport. Dan kerjasama itu menghasilkan sesuatu yang lebih janggal lagi. Bahwa Indonesia dengan Freeport setuju bagi hasil di mana Indonesia akan mendapatkan 9,6% jatah dari tembaga yang diambil oleh Freeport dari tanah Papua, tembaganya saja. Sedangkan Indonesia tidak ambil pusing terhadap mineral-mineral lain yang mungkin ada di sana. Jadi kalau Freeport menemukan emas, kalau Freeport menemukan uranium, kalau Freeport menemukan apapun di sana, itu dipersilahkan diambil secara gratis karena Indonesia hanya meminta 9,6% dari jatah tembaganya saja. Ini apakah Pak Harto pada waktu itu sedang bercanda? Kalau bercanda, ini adalah bercanda yang sangat luar biasa gitu. Tapi yang lebih mungkinnya lagi adalah bahwa Pak Harto tidak tahu bahwa di sana itu ada tambang emas. Dan Freeport pada waktu itu mengabarkan bahwa di sini memang tambangnya tambang tembaga. Sedemikian sehingga Pak Harto itu dibawa ke Papua tahun 70-an awal, kemudian diperlihatkan inilah tambang tembaga kami. Dan Pak Harto itu dengan bangga dan girang gemirang mengatakan ini adalah salah satu tambang yang terbesar yang pernah saya kenal. Karena itu tambang ini dikasih nama Tembagapura. Jadi di Papua sekarang ada wilayah yang namanya Tembagapura dengan asumsi bahwa itu menghasilkan tembaga. Padahal kalau misalkan secara sains, kalau kita menemukan di situ tembaga, maka kita juga akan menemukan emas. Sekali lagi, cukup miris kalau kita menyebut bahwa Pak Harto bodoh dalam hal itu gitu. Tapi kalau misalkan Pak Harto tidak bodoh, maka kemungkinan yang lain adalah Pak Harto lagi bercanda bahwa bahwa di Papua ada emas yang begitu besarnya, kemudian yang diambil bukan emasnya, yang bagi hasil bukan emasnya,
tapi tembaganya, dan itu pun hanya 9,6%. Ya, tapi sudahlah. Dan dalam hal ini, kejanggalan-kejanggalan itu berdampak apa, Baraya? Berdampak pada kesedihan yang sangat luar biasa. Ketika Freeport akhirnya berkuasa di sana, apa yang terjadi? Orang-orang Amung, orang-orang Kamoro itu diusir dari tempatnya. Dan Baraya, kalau misalkan Baraya menemukan artikel-artikel atau berita-berita tentang kekerasan yang terjadi di sana, itu ngilu sekali, Baraya. Jadi, orang-orang yang biasa tinggal di sana dan memang sudah tinggal di sana secara turun-temurun, mereka punya hak tanah adat, mereka punya hak untuk tinggal di sana, itu diusir dengan paksa, dengan kekerasan. Ada di antara mereka yang dipidanakan, ada di antara mereka yang dirusak fisiknya, ada yang disiksa secara fisik dan secara mental, bahkan ada yang dibunuh. Hanya untuk orang-orang Papua itu meninggalkan wilayah itu agar tanahnya dikuasai oleh Freeport. Dan polisi Indonesia, tentara Indonesia, pemerintah Indonesia yang ada di sana tahu dan melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi bahkan merekalah yang menutupi kejadian mengerikan itu dari pers, dari media. Jadi ada kasus kekerasan, ada kasus kejahatan terhadap orang-orang lokal di sana, itu sama orang-orang Indonesia, politisi-politisi Indonesia diabaikan dan ditutup dari pers. Jadi bayangkan orang-orang Papua yang merasa bahwa tanahnya itu adalah tanah yang suci, tempat mereka tinggal, bahwa mereka menganggap bahwa tanah itu adalah ibu mereka, dan air sungai di sana adalah air susunya, itu kemudian mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ibu mereka dihancurkan oleh bulldozer dan kemudian dikeruk sampai demikian dalam, kemudian sungai-sungainya dicemari sampai sekarang, sampai hampir tidak bisa digunakan, dan setelah mereka melihat kengerian itu, mereka diusir ke sebuah tempat yang mereka tidak kenali. Suku Amung yang biasa berburu dan kemudian meramu, kemudian harus tinggal di perkotaan, di mana mereka harus berjual beli, yang tidak mereka pahami, di mana mereka harus bertransaksi, yang mereka tidak mengerti, dan mereka harus tinggal di rumah-rumah, kemudian ada jalan dan perkotaan dan tetangga dan sebagainya, dengan kehidupan modern, bahwa mereka selama ini sudah hidup di surga, mereka selama ini sudah hidup di pangkuan ibu. Tapi kemudian mereka disingkirkan, dipinggirkan, dijauhkan. Demi apa? Demi uang untuk orang-orang Amerika itu. Jadi saya mikirnya tuh gini nih, Baraya. Yang dirugikan itu Indonesia, yang tanahnya tercemar Indonesia, yang sungainya tercemar Indonesia, yang suku-suku lokalnya itu memiliki alasan untuk memberontak itu juga adalah Indonesia, yang kemudian disibukkan oleh separatis itu juga Indonesia, yang tanahnya digali dan kemudian diambil itu juga adalah Indonesia. Tapi yang diuntungkannya adalah swasta dari Amerika Serikat, dan Indonesia masih mau menandatangani hubungan perjanjian itu. Wow banget kan? Sekali lagi, Pak Harto itu yang nggak mungkin menyebut beliau tuh bodoh, tapi kalau tidak bodoh berarti lagi bercanda. Nah kalau bercanda berarti ini bercandanya adalah bercanda yang keterlaluan gitu. Ya silakan Baraya kalau misalkan punya opsi jawaban yang lain. Dan saya mohon maaf ya, kebercandaan itu berlangsung sampai sekarang. Mungkin banyak Baraya yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah mengambil alih Freeport karena 51%-nya sudah dibeli di era pemerintahan Jokowi. Gak gitu Baraya, jangan mau dibohongin dengan narasi yang seperti itu. Ya memang narasi itu benar, tetapi maksudnya gak sepenuhnya. Jadi kita tuh berpikirnya harus lebih luas. Maksudnya gini nih, ini hitung-hitungan kasarnya Baraya ya. Saya nggak punya kalkulator, tapi hitungan kasarnya begini. Pak Jokowi itu membeli saham 51% dari Freeport. Berapa biaya untuk membeli itu? Sekitar 6 miliar dolar. Dan dari 6 miliar dolar itu, maka Indonesia memiliki dividen sekitar 200 juta dolar per tahun. Jadi Indonesia untung kan 200 juta dolar setahun. Tapi setelah kita membeli 6 miliar dolar, dan 6 miliar dolar itu didapatkannya dari utang. Dan utang itu bunganya setahun 250 juta dolar. Jadi cicilan bunga dari hutang itu 250 juta dolar, sedangkan kita dapat dividen dari Freeport itu cuma 200 juta dolar. Artinya apa? Kita tekor per tahunnya 50 juta dolar. Jadi iya, bercandanya dilanjutin gitu Baraya. Jadi udah kekerasan terjadi, udah separatis terjadi, udah apa-apa terjadi, bercandanya masih dilanjutin juga gitu. Jadi Indonesia dapat untungnya dari apa? Ya kita tidak tahu dapat untungnya dari mana gitu. Ya mungkin itu mah hanya biar kelihatan bahwa Indonesia menguasai Freeport gitu. Padahal ya enggak juga, di situ juga ada perjanjian bahwa ya Freeport tetap Freeport, dia tetap berkuasa. Indonesia pemegang saham yang besar, tetapi direksinya ya tetap orang-orang bule itu. Kalau misalkan Baraya datang ke Papua yang berkuasa di Freeport, bahkan punya tentara, bahkan punya
dalam tanda kutip markas militer gitu, ya orang sana juga gitu. Kemarin saya ketemu sama seorang tentara di Indonesia yang katanya pernah di Papua, klaim dia secara sepihak adalah dia mengatakan bahwa pusat kekuatan militer di Papua itu jauh lebih mewah, jauh lebih kuat yang dimiliki oleh Amerika Serikat daripada yang dimiliki oleh TNI. Jadi kalau misalkan terjadi keributan di situ, TNI nggak bisa apa-apa gitu. Dan kasus suap, kasus apa segala intimidasi dan sebagainya di sana terjadi dengan titik yang sangat ekstrim. Coba Baraya bayangkan kalau misalkan Baraya jadi orang Papua yang Baraya hidup di pelukan ibu kemudian diterlantarkan hanya gara-gara untuk mendapatkan keuntungan asing. Itu terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.